Oke, selamat pagi semuanya, atau selamat siang, atau selamat sore, kapanpun ya kalian menonton video asistensi mata kuliah perekonomian Indonesia. Pertemuan kedua, kali ini kita bakalan mereview kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bulana eh, di pertemuan kedua. Jadi sebagian besar materi di pertemuan kedua ini kita membahas tentang banyak indikator perekonomian ya, khususnya indikator makroekonomi. Nah, sebetulnya ketika kita ngomongin mikro dan makroekonomi, keduanya ini saling berkaitan atau saling terhubung gitu ya. Jadi ada relasi yang cukup kuat antara mikro dan makroekonomi gitu. Misalnya ketika kita ngomongin konsumsi ya di sini, ketika kita ngomongin konsumsi, nah konsumsi secara agregat di dalam perekonomian itu merupakan akumulasi dari konsumsi-konsumsi individu gitu. Jadi ketika misalnya ada guncangan di konsumsi individu, misalnya ketika harga atau misalnya terjadi inflasi yang cukup hebat gitu ya, nah pasti itu akan menyebabkan adanya guncangan di konsumsi individu secara mikro. Nah pasti ketika kita agregasi dampaknya atau ketika kita akumulasi dampaknya dalam cakupan yang lebih besar atau dalam cakupan makro, ya itu pasti akan terpengaruh juga gitu. Kayak misalnya indeks penjualan terhadap konsumsi. Kemudian misalnya kita juga belajar ya di dalam mikroekonomi atau ya kita belajar juga bagaimana keputusan individu dalam melakukan dalam menabung gitu ya, misalnya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga individu dalam menabung. Nah, misalnya juga ketika suku bunganya rendah, maka nanti individu pasti akan berpengaruh terhadap konsumsinya gitu ya. Karena ketika tingkat suku bunga rendah gitu ya, konsumsi individu nanti akan menyesuaikan, misalnya jadi lebih meningkat karena eh, apa nih, cost dari memegang uang itu semakin sedikit. Jadi kan kemarin nanti kita bakalan bahas juga tingkat suku bunga itu adalah ternyata opportunity cost dari memegang uang gitu. Kemudian juga ternyata tingkat suku bunga mempengaruhi pola investasi yang ada gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya yang perlu gue highlight di sini adalah dalam suatu perekonomian sebenarnya ketika kalian menabung gitu ya, misalnya kalian menabung jadi opsi menabung itu kan kalian bisa menabung di bank atau kalian bisa menabung di pasar modal gitu ya, pasar uang atau misalnya kalian bisa menabung di obligasi atau misalnya kalian menabung juga di reksadana. Nah, kegiatan kalian menabung adalah kegiatan kalian menahan konsumsi kalian di masa sekarang gitu ya. Terus kalian alihkan dalam bentuk tabungan dengan harapan bisa membantu konsumsi kalian di masa yang akan datang gitu kan. Sebenarnya itu adalah pengertian dari menabung. Nah, tapi ketika kita ngomongin menabung nih, kadang-kadang kita salah atau mispersepsi ya. Eh, Ketika kalian menaruh duitnya di pasar modal katakanlah, kita kadang-kadang sebutnya sebagai lo invest berapa gitu kan, kayak berapa uang yang kamu invest di pasar modal. Padahal sebetulnya ketika seseorang individu melakukan atau menaruh uangnya di pasar modal, sebetulnya yang dia lakukan adalah kegiatan yang bernama saving. Yang individu atau konsumen lakukan adalah saving. Akan menjadi investment ya. Pengertian investment di sini atau kita bisa sambung ke yang tadi. Investment akan menjadi investment adalah ketika uang saving kalian itu sudah masuk ke bank atau ke pasar modal, tadi udah masuk ke kotakan ini, kemudian institusi yang misalnya bank atau misalnya pasar modalnya itu menyalurkan uangnya ke produsen gitu ya. Kemudian produsen melakukan konsumsi atau produsen melakukan pengeluaran. Nah, pengeluaran yang dilakukan produsen baru deh ini yang kita sebut sebagai investasi. Jadi mungkin itu kesalahan pertama yang ingin gue betulkan gitu ya dalam konsep saving dan konsep investasi yang ada. Sebetulnya ya nggak beda jauh sih antara investasi dan saving karena ketika kita
anggap perekonomian itu berada dalam kondisi equilibrium, maka jumlah saving di sini pasti akan sama, ya kan, beralur hingga menjadi investasi, pasti akan sama dengan besar investasi gitu. Kalau syarat-syaratnya berarti kalau bank menyalurkan semuanya, produsen mengkonsumsi semua yang dia pinjam gitu ya, dia keluarin semua, nah itu akan terbentuk persamaan dalam perekonomian di mana saving sama dengan investasi gitu. Nah, saving di sini sebenarnya ada banyak saving ya. Selain ada private saving, tapi juga ada public saving atau savingnya pemerintah. Gitu. Oke. Oke, kemudian misalnya ketika di global gitu ya, terjadi kondisi misalnya perubahan harga minyak mentah gitu, harga minyak mentahnya menurun, itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi, misalnya mempengaruhi neraca pembayaran kita gitu ya. Atau misalnya ketika ini misalnya ya, ketika eh, terjadi depresiasi rupiah atau rupiah melemah gitu ya. Nah, pasti para produsen nih atau eksportir-eksportir dari Indonesia pasti akan lebih tertrigger untuk melakukan ekspor. Kenapa? Karena ketika dia ekspor dia dapat duit in rupiahnya lebih banyak, duit dalam rupiahnya lebih banyak. Nah, itu kan berangkat dari pola perilaku produsen ya secara individu. Tapi ketika kita gabungin semua perilaku itu jadi satu, nah itu akan tergambar dalam indikator makroekonomi gitu sih sebetulnya. Jadi itu tadi keterkaitan antara mikro dan makroekonomi. Kemudian kita recall lagi ya di asistensi kemarin kita juga udah sempat bahas di pertemuan pertama di kelas pun juga sudah sempat disinggung oleh Profesor Doro Jatun ya, di mana ketika kita ngomongin perekonomian, perekonomian itu selalu berada di dalam kondisi yang naik turun atau mengalami yang kita sebut sebagai business cycle. Jadi ada di kondisi di mana perekonomian itu mencapai puncak tertingginya, tapi nanti ketika udah mencapai puncak tertinggi gitu ya, pasti akan ada suatu titik di mana perekonomian itu bakalan turun atau mengalami resesi gitu di sini, resesi. Kemudian mencapai titik nadir atau titik teruhnya gitu ya. Kemudian setelah mencapai titik yang paling minimum, akhirnya perekonomian bisa melakukan yang namanya ekspansi gitu. Nah, ketika kita pandemi ini mungkin sering kita mendapatkan berita gitu ya, akhir-akhir ini terutama Indonesia resesi gitu ya. Fix nih Indonesia resesi. Nah, sebenarnya apa sih resesi itu? Resesi adalah pertumbuhan PDB real. Ingat ya, ini PDB real yang artinya PDB-nya dihitung berdasarkan harga konstan atau harga di tahun dasar ya, bukan harga tahun berlaku. Jadi pertumbuhan PDB realnya mengalami pertumbuhan yang negatif selama 2 kuartal atau lebih dan secara berturut-turut gitu. Nah, resesi ini dapat mengakibatkan ya terjadinya penurunan secara simultaneous atau secara apa ya simultaneous secara ber apa ya berkesinambungan gitu ya pada seluruh aktivitas ekonomi. Misalnya ketika perekonomiannya turun atau PDB real yang pertumbuhannya negatif, artinya Y-nya turun gitu ya, atau output yang diproduksi semakin sedikit. Ketika output yang diproduksi semakin sedikit, maka employment-nya, employee yang dibutuhkan akan lebih sedikit atau buruhnya itu jadi lebih sedikit. Dampaknya ya bisa berdampak ke lapangan pekerjaan. Atau misalnya ketika Y kita turun gitu ya, ketika Y kita turun atau Y orang-orang pun juga ikut turun, maka orang-orang eh, mikirnya gitu ya. Atau misalnya ya ketika Y-nya turun ini dampaknya apa sih ke misalnya ke perusahaan gitu ya. Ketika pendapatan turun nih, perusahaan bisa jadi tadi kan kita udah sempat bilang ya, employee yang dia employee yang dia pekerjakan pun jadi lebih sedikit gitu ya, atau kita bisa bilang produsen produksinya jadi lebih sedikit, dampaknya pengeluaran produsen pun jadi lebih sedikit gitu ya, atau misalnya ada produsen baru yang mau masuk nggak jadi masuk ya, dampaknya tadi investasinya akan menurun, pengeluaran produsen ini akan menurun, jadi ada dampak simultaneous gitu. Nah, kemudian apa resesi yang lebih parah itu kita sebut sebagai depresi ya. Depresi adalah resesi yang terjadi secara berkepanjangan dan dalam. Nah, kemudian kemarin juga kita sempat apa nih
agak singgung sedikit ya. Ada yang kita sebut sebagai stagflasi. Nah, stagflasi ini terjadinya inflasi dan atau uh, stagnasi gitu ya. In, jadi perekonomian itu stuck atau perekonomiannya nggak kemana-mana atau kita sebut sebagai stagnasi. Nah, stagnasi yang disertai dengan inflasi ya, stagnasi ditambah inflasi inilah yang kita sebut sebagai stagflasi. Oke, gitu ya. Nah, stagnasi dalam perekonomian ini biasanya ditandai perstakannya ini ya, indikator stucknya itu ditandai dengan Y-nya yang sedikit, di mana kalau Y-nya turun, ini biasanya ditandai dengan employee-nya yang makin sedikit, employee yang dipakai makin sedikit, atau tingkat pengangguran yang semakin meningkat gitu. Biasanya kondisi ini terjadi secara simultaneous gitu ya, atau secara berkesinambungan gitu. Nah, ini business cycle. Nah, kemudian indikator-indikator makroekonomi yang dibahas pada pertemuan kedua ya, ini adalah indikator-indikator apa misalnya nih? Ada yang namanya indikator PDB atau pertumbuhan ekonomi ya. Kaitan PDB itu sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Kenapa berkaitan erat? Karena ya cara menghitung pertumbuhan ekonomi dari PDB gitu. Simpel ya. Oke, terus hmm, inflasi dan indeks harga kita bisa lihat gimana inflasi itu kan pengertiannya ketika terjadi kenaikan harga secara umum dan terus-menerus gitu ya. Berarti kenaikan harga ini kuncinya adalah general dan continuous. General price dan continuous. Nah, ketika kita mau menghitung inflasi ya, kita butuh yang namanya indeks harga. Biasanya sih indeks harga konsumen yang dipakai. Jadi ketika kita ngomongin indeks harga, ada banyak indeks harga ya. Mungkin kalian karena kalian sering mendengar IHSG atau indeks harga saham gabungan, ya itu sebenarnya sama. Indeks harga konsumen pun seperti IHSG gitu. Jadi kayak harga-harga yang ada itu kalau IHSG berarti harga-harga saham yang ada diindekskan ya atau di rata-rata kalau IHSG. Nah, kalau indeks harga konsumen ini kita ada perhitungannya sendiri. Jadi harga-harga dari barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen gitu ya atau mungkin kalian masih ingat di statek kalian belajar ya di mata kuliah statek bis kalian belajar tentang indeks harga yang mana ya kalau kita ngitung indeks harga ini basketnya itu tetap atau barang-barang yang dihitung dalam indeks harga ya barang-barang yang sering dipakai oleh konsumen gitu. Nah, itu indeks harga konsumen gitu ya. Kita belajar indeks harga konsumen. Kemudian kita belajar juga sih tingkat suku bunga. Kita akan belajar juga indikator yang kita sebut dengan nilai tukar dan pengangguran gitu. Oke, kita bahas dulu dari pertama yang kita sebut sebagai PDB. Jadi PDB atau GDP ya, Gross Domestic Product is the market value. Jadi ada beberapa poin penting di sini dalam GDP. Dia adalah pertama dalam dihitung dalam market value, ya artinya dihitung dalam satuan moneter ya. Kalau Indonesia berarti kita bisa hitung dia pakai rupiah. Tapi misalnya ketika kita ngomongin GDP Indonesia juga dihitung juga dalam nilai US dollar gitu ya. Sama di negara lain pun seperti itu. Ada yang dihitung pakai mata uangnya sendiri atau ada yang dihitung pakai US dollar. Tapi intinya di sini adalah ketika kita mau memperhitungkan GDP, maka kita harus menghitungnya pakai market value. Kemudian apa sih yang dihitung di GDP gitu ya? Market value dari apa gitu ya? Market value dari final goods and services. Jadi barang dan jasa yang dihitung itu adalah barang jasa yang final atau barang dan jasa yang paling terakhir atau yang siap dikonsumsi gitu ya. Jadi barang perantara itu tidak dimasukkan gitu dalam perhitungan GDP. Jadi hanya barang dan jasa akhir. Kecuali barang perantaranya itu langsung dikonsumsi. Misalnya gini, ketika kita ngomongin ban ya, ketika kita ngomongin ban, ada dua opsi untuk ban itu ya, dipakai oleh konsumen. Pertama, dia jadi ban pengganti untuk mobil yang kekurangan ban, gitu kan. Misalnya ini ada mobil yang kekurangan satu ban, nah dia ada opsi buat menggantikan ban yang ada di sini, gitu. Atau yang kedua, dia dipakai untuk apa nih, memproduksi mobil, gitu kan.
bisa dipakai juga untuk memproduksi mobil. Jadi dia bekerja sama dengan besi-besi gitu ya, dan apa nih, kaca-kaca untuk membuat suatu mobil. Nah, ini berarti kalau yang dalam kasus yang atas ya, ban di sini sebagai final product gitu ya. Nah, kalau yang di bawah, ban ini mengisi kekosongan atau ban ini digunakan untuk memproduksi mobil. Nah, yang di ban di sini anggapannya dia sebagai intermediate goods. Karena final goods-nya adalah mobil gitu. Nah, maka yang dihitung di sini gitu ya, yang dihitung apa, ban di sini tidak dihitung dalam GDP. Kenapa? Karena nanti ban itu akan dihitung sebagai satu mobil gitu. Maksudnya yang dihitung tuh mobilnya, bukan ban yang masih diolah atau yang masih dipakai buat mobil. Tapi kalau di sini yang dihitung adalah ya ban yang ini gitu. Dia sebagai final product. Jadi yang dihitung dalam GDP itu hanya final goods aja. Kemudian kita lihat ketika kita ngomongin PDB atau GDP, maka yang kita omongin atau kita bahas adalah dia harus diproduksi dalam wilayah suatu negara tertentu. Nah, itu baru kita sebut sebagai produk domestik bruto. Jadi misalnya ketika kita ngomongin PDB Indonesia ya, PBD, PDB, PDB Indonesia, maka barang yang kita hitung itu harus diproduksi di dalam wilayah Indonesia gitu. Jadi dia harus diproduksi di wilayah Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau dia diproduksi di luar negeri, maka itu bukan termasuk ke dalam PDB Indonesia. Gitu. Nah, kemudian kita lihat juga in a specific period of time. Jadi dia di sini menjelaskan in a country and in a specific period of time. Artinya ketika kita ngomongin PDB di tahun 2020 katakanlah ya, maka kita ngomonginnya adalah barang dan jasa yang diproduksi di tahun 2020, bukan barang dan jasa yang diproduksi di tahun 2019 gitu misalnya. Itu bukan. Oke, kemudian untuk menghitung PDB kita mengenal ada yang namanya income approach ya, atau pendekatan penerimaan di mana kita memperhitungkan semua penerimaan yang dipunya oleh seluruh faktor produksi. Misalnya ada faktor produksi tenaga kerja, kita punya balas jasanya adalah wage, kemudian ada modal, interest ya balas jasanya, kemudian ada tanah atau rent, balas jasanya, kemudian ada entrepreneurship atau profit ya balas jasanya. Kemudian ini bannya gue hapus ya untuk bagian yang bannya biar bisa dengan jelas kalian melihat metode perhitungan yang digunakan misalnya. Nah, kemudian untuk expenditure approach, artinya PDB ini dihitung berdasarkan banyaknya expenditure yang dikeluarkan oleh seluruh agen ekonomi. Misalnya ada konsumen, pengeluarannya berupa consumption, terus pengeluaran dari produsen namanya investment gitu ya. Ketika perusahaan membangun pabrik gitu kan, nah itu kan pengeluaran. Nah, kita sebut pembangunan pabrik itu sebagai investment. Atau pengeluaran pemerintah kita sebut sebagai government expenditure gitu ya. Dan pengeluaran dari orang luar negeri atau kita sebut sebagai net export, netnya gitu ya. Kemudian untuk production, nah kita lihat total nilai tambah dari seluruh faktor produksi yang ada di Indonesia. Maksudnya nilai tambah dari seluruh sektor produksi gitu ya. Oke, nilai tambah misalnya Indonesia punya sektor agrikultur, ya kita tambahkan nilai tambah dari sektor itu gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri, perhitungan dari GDP yang dikeluarkan oleh BPS ini ada dua macam ya, ada dengan berdasarkan pengeluaran atau expenditure approach dan berdasarkan sektor atau lapangan usaha. Nah, ini sebenarnya itu nama lain dari perwujudan dari perhitungan dengan production approach gitu. Jadi BPS menghitung nilai tambah dari semua sektor, ada agriculture misalnya, atau ada services gitu. Nah itu dihitung semuanya, kita hitung nilai tambahnya, kemudian kita sigmakan atau kita tambahkan. Nah itu untuk PDB. Kemudian kita bisa lihat kalau pasca apa nih namanya ya, COVID ini kira-kira dampaknya apa sih buat perekonomian atau GDP Indonesia ya. Kita bisa lihat ternyata sebenarnya
ketika kita ngomongin GDP Indonesia gitu ya, ya awalnya konstan gitu ya, kira-kira di kisaran 5% pertumbuhannya ketika kita ngomongin year on year gitu ya. Ketika kita ngomongin pertumbuhannya compare tuh berarti compare tuh tahun lalunya gitu ya. Misalnya di pertumbuhan Q1 2020, pertumbuhannya ini 2,97. Artinya perekonomian Indonesia atau output yang dihasilkan Indonesia ini sorry ya nggak kelihatan ya, gue zoom. Artinya output yang dihasilkan di Q1 ini 2,97% lebih banyak ya dibandingkan Q1 tahun sebelumnya, dibandingkan Q1 2019. Nah, itu yang dimaksud dengan YoY atau year on year. Tuh ya. Nah, tapi kemudian ketika kita lihat nih ya, ketika pandemi ini sudah mulai merajalela ya atau merajalela mulai menyebar di Indonesia, mulai Q2 pertumbuhan kita sudah negatif. Artinya apa? Output yang diproduksi oleh Indonesia secara real 5,32% lebih sedikit daripada uh, pada saat Q2 2019. Gitu. Jadi selalu bandingannya adalah YoY gitu ya, dibandingkan tahun lalunya. Sorry, salah. Ini yang keempat, ini maksudnya ke sini gitu. Oke. Nah, kita masih struggle ya Q4 2020 nih. Kita sedang menunggu nih kira-kira Q1 2021 gimana kondisinya. Gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita lihat secara apa nih, quarter to quarter ya atau Q to Q. Kalau kita ngomongin quarter to quarter berarti kita bandingin sama quarter sebelumnya. Kalau kita ngomongin Q2Q emang di sini kita bisa lihat dengan uh, cukup jelas ya terjadi sejak tahun 2019 ini ada yang namanya business cycle. Nah, ini yang disebut dengan business cycle sebetulnya. Pertumbuhannya kadang naik, pertumbuhannya kadang turun gitu ya. Nah, kita lihat misalnya Q ketika kita ngomongin apa nih misalnya ya pasca COVID gitu ya pertumbuhan Q2Q-nya kita lihat bisa negatif gini ya sebenarnya pertumbuhan kuartal to kuartalnya juga sudah memburuk sih sebenarnya sejak kuartal terakhir 2019 ya sebenarnya udah tanda-tanda perekonomian sebenarnya lagi banyak yang nggak bagus juga, tapi diperparah juga dengan kondisi COVID yang bikin makin negatif. Jadi pandemi COVID memperparah penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya awalnya pertumbuhan ekonomi sudah menurun, tapi diperparah lagi atau di strengthenin lagi ya dampak penurunan itu karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian ketika kita bandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain ya, Indonesia termasuk yang terdampak gitu ya, atau kita misalnya ketika kita ngomongin negara lain yang lebih apa ya, yang lebih mengandalkan dunia luar gitu ya. Misalnya kita katakan kita lihat di sini Singapura ya, Singapura perekonomian tentu banyak banget diandalkan dari logistiknya gitu ya, karena dia adalah hub atau apa namanya ya hub kita bisa bilang Singapura as a hub gitu ya atau sebagai pelabuhan internasional. Dia terdampak juga karena pastinya pasca COVID ini ya pasca COVID ya banyak orang yang jadi nggak membutuhkan logistik atau logistik transportasinya itu berkurang gitu ya. Nah ini salah satu dampak COVID juga. Nah kalau kita lihat secara regional di Indonesia mungkin ya yang paling terdampak pastinya adalah Bali karena Bali sangat mengandalkan pariwisatanya ya dan pariwisatanya banyak yang dari atau foreign tourist banyak yang datang ke Bali pasca COVID ini semua jalur gerbang masuk ke Indonesia ditutup. Oke, kemudian ketika kita lihat misalnya menurut lapangan usaha ya, kita bisa lihat di sini seluruh sektor usaha mengalami penurunan ya, tapi yang terparah ya jelas di transportasi dan di pergudangan kita bisa lihat penurunannya sampai 30%. Kalau kita bandingkan secara year on year daripada kuartal yang sama di tahun sebelumnya gitu. Kemudian malah lagi yang terdampak gitu ya, misalnya konstruksi, industri pengolahan itu jelas terdampak karena misalnya ya kalau untuk industri pengolahan ini banyak bahan baku yang susah didapat karena awal mulanya bahan bakunya itu berasal dari luar gitu.
pasca COVID jadi semakin susah untuk didapatkan. Gitu. Kemudian mungkin kita bisa lihat ya yang terjadi penurunan juga, namun tetap apa nih namanya ya kita bisa bilang dia tetap positif ya kita bisa lihat ada di jasa pendidikan gitu karena setiap orang masih membutuhkan jasa pendidikan atau ada anomalinya juga nih sebenarnya ya ada di sektor informasi dan komunikasi karena kita WFH gini ya jadi banyak konsumsi internetnya atau konsumsi teleponnya semakin banyak untuk misalnya untuk conference video conference atau sebenarnya ini juga bisa jadi didorong dari government expenditure gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi secara atau yang misalnya yang cukup inelastis gitu ya, ada pengadaan air karena ya orang-orang tetap butuh airnya segitu-segitu aja gitu kan. Ya, itu tadi lapangan-lapangan usaha yang terdampak. Kemudian kalau kita lihat menurut pengeluarannya, mana yang paling terdampak ya? Semuanya terdampak sebetulnya ya. Tapi kita lihat the most impacted-nya ini adalah impor ya. Karena ada COVID, kita kesusahan impor atau kita sangat susah mendapatkan bahan baku yang dari impor. Gitu. Oke, kemudian kita lihat ya, ini tadi sudah sempat aku bahas juga, the most impacted island gitu ya, kita bisa lihat kelompok yang paling terdampak adalah di Bali dan Nusa Tenggara. Oke, nah, eh,